Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chandra di Jalan Serapin Tekno. Ini HP selalu kita bahas di awal tahun. Kenapa emang? Ya, karena di antara kalian pasti banyak banget nih yang masih nanya Poco X3 Pro apakah masih worth it di tahun ini. Apalagi HP ini tuh banyak banget pemujanya karena nih HP bagaikan suhu dengan smartphone 3 jutaan. Bayangin aja deh, harga 3 jutaan spesifikasi yang ditawarkan sangat-sangat recommended pada tahun 2020 peluncurannya. Ibarat kata ini adalah HP emasnya Poco. Dengan harga 3 jutaan, dia udah pakai Snapdragon 860 yang performanya itu bisa diadu dengan SoC zaman sekarang. Bahkan pabrikasinya yang jauh lebih kecil ketimbang SoC ini. Nah, pertanyaannya, kalau HP ini masih kencang dari segi performa, apakah HP ini masih layak buat dipakai di tahun 2023 ini? Apalagi HP ini tuh harganya udah mulai turun dan terjun bebas. Tidak seperti di tahun kemarin yaitu 2020 yang harganya itu udah kayak investasi saham. Meroket banget bos. Dan kalau kita lihat memang HP ini tuh yang dijual cuman SoC-nya aja. Dan kalau kita lihat di tahun 2023 mendatang kayaknya SoC itu udah nggak jadi hal yang utama. Melainkan dari segi fitur, layar, kamera, baterai dan lain-lain itu menjadi poin utama juga. Sebelumnya kita lihat dulu deh keunggulan nih HP sebelum kita masuk ke lebih dalam. Yap, keunggulan nih HP yang paling utama adalah SoC. SoC HP ini harusnya masih mempenghuni banget lah ya buat tahun 2023 ini. Bahkan sampai 2024 mendatang mungkin. Kalau kalian lihat dari segi benchmark, ini skornya bener-bener cukup lumayan tinggi lah. 500 ribuan untuk skor Antutunya. Masih cukup mempenghuni dan masih bisa bersaing dengan SoC zaman sekarang. Bahkan pabrikasinya yang jauh lebih kecil. Nah buat experience saat ngegame sih bisa dikatakan memang nggak usah diragukan lagi lah. Karena memang Poco X3 Pro bisa dikatakan juara banget kalau untuk urusan ngegame. Gue udah pakai hampir 3 tahun nih HP. Ini masih enak banget kalau buat diajak ngegame. Contohnya, game Genshin Impact masih lancar banget dengan settingan normal 60 fps. FPS rata-ratanya itu di angka 50 sampai 54 fps. Paling kalau misalkan drop memang agak sedikit lumayan parah sih ya. Dropnya itu bisa sampai 20 fps. Dan itu kalau misalkan kita bermainnya sudah kurang lebih 20 menitan. Ya lebih tepatnya kalau HP ini udah mulai overheat, FPS-nya bakalan sedikit lumayan turun. Memang itu hal yang wajar banget kalau kita compare dengan HP-HP lain di kelas harga yang sama, bahkan dengan SoC yang berbeda. Karena memang Snapdragon 860 ini bisa dikatakan SoC yang cukup lumayan stabil, walaupun memang tidak stabil seperti Snapdragon 870 yang dipakai oleh Poco F3 dan juga Poco F4. Tapi secara keseluruhan 860 ini bisa dikatakan udah cukup mempenghuni lah. Namun saya sedikit agak resah nih untuk masalah MIUI-nya. Ini doang sih permasalahan dari dulu sampai sekarang. MIUI dari dulu sampai sekarang entah kenapa ya nggak beres-beres gitu loh. Terkadang ada aja isunya seperti bug Instagram lah yang freeze sana sini, yang dimana sebelumnya gue udah sempat bahas ya bug Instagram ini di MIUI si Redmi Note 9 dan juga Redmi 9 yang baru kebagian update MIUI 13. Dan itu juga terjadi di Poco X3 Pro. Bahkan Poco X3 Pro ini kadang-kadang kalau kita buka home screen itu nge-lag gitu loh. Nggak nge-lag sih, lebih tepatnya kayak nge-freeze gitu. Jadi semoga untuk updatean selanjutnya si Poco X Pro ini makin tambah optimal. Soalnya untuk updatean kali ini udah versi yang terbaru yaitu MIUI 13 ya teman-teman. Dan belum dapat update lagi sampai sekarang. Nah kalau tadi kita ngebahas keunggulan nih HP yaitu masalah segi SoC. Tapi kita coba lihat di aspek-aspek lain seperti dari segi layar. Memang kalau dari segi layar HP itu bisa dikatakan biasa aja. Tapi lebih baik daripada smartphone zaman sekarang di harga yang sama. Contohnya untuk panelnya deh, dia pakai panel IPS. Memang pakai panel IPS, tapi kalian nggak bisa ngeremehin IPS dari HP ini. Poco X3 Pro untuk panel IPS-nya itu beda dengan panel IPS lainnya. Bisa dikatakan panel IPS-nya ini hampir mendekati panel AMOLED, walaupun dari segi warna tetap tajaman panel AMOLED. Namun itu tidak masalah, soalnya mayoritas HP-HP gaming itu menggunakan panel IPS dengan range harga di bawah 5 jutaan. Contohnya HP ini memang masuk ke kalangan HP gaming, tapi panel yang diberikan panel IPS yang menurut gue itu tidak masalah, dan kebanyakan orang juga nggak masalah kan akan panel dari HP ini. Terus juga untuk masalah refresh rate HP ini tuh udah 120 Hz, jadi udah enak banget saat scrolling, walaupun memang agak sedikit boros untuk masalah
baterainya kalau misalkan kita pakai refresh rate 120 Hz nya ini. Jadi bisa dikatakan untuk urusan layar nih HP udah nggak usah diragukan lagi lah ya, dan menjadi poin plus juga dari HP ini. Dan harusnya dengan spesifikasi layar seperti ini untuk dipakai di tahun 2023 ini harusnya masih enak banget lah ya. Contohnya buat diajak nonton film, layarnya masih kelihatan oke, tajam, warnanya juga cukup gonjreng nih karena ada dukungan fitur SDR10 nya. Terus juga yang paling oke dari HP ini untuk Gorilla Glass-nya udah pakai seri yang ke-6. Tuh bayangin aja, harga 3 jutaan udah pakai Corning Gorilla Glass 6. Kalau kita lihat di HP-HP tahun 2022 yang kemarin ya teman-teman, itu dengan harga yang sama masih pakai Corning Gorilla Glass seri 3, Corning Gorilla Glass seri 1, bahkan nggak pakai Corning Gorilla Glass series. Kalau jatuh udah langsung pecah tuh, LCD kena, mampus loh. Tapi HP ini jujur deh, ini udah sering banget kebanting. 3 tahun gue pakai nih HP, sampai lencet-lencet begini tuh. Kalau misalkan kalian lihat, bahkan ada bagian bopeng di bawah frame-nya ini, dan ini masih kuat banget. Gile memang. Jadi saran gue minimal kalau misalnya kalian pengen nyari sebuah smartphone ya, pakailah Corning Gorilla Glass 5 atau enggak Corning Gorilla Glass seri 3. Itu udah cukup banget sih ya. Jangan ngambil smartphone yang belum pakai Corning Gorilla Glass, apalagi harganya yang overpriced. Nah, tadi gue sempet senggol untuk masalah baterai nih. Untuk masalah baterainya bisa dikatakan HP ini tuh memiliki kapasitas baterai yang cukup besar, yaitu 5000 mAh dengan dukungan fast charging 33 watt. Ya bisa dibilang ini standar banget sih ya. Dan untuk penggunaan seharian memang HP ini tuh masih bisa bertahan seharian, walaupun memang kalau kita penggunaannya nggak terlalu boros-boros banget, alias nggak terlalu intens. Tapi kalau misalnya kita penggunaannya agak terlalu intens, HP ini tuh agak sedikit boros. Dan gue udah cukup rasakan HP ini memang baterainya udah agak nggak sehat gitu loh ya. Soalnya gue juga sering banget nih main game dalam kondisi ngecas di HP ini. Jadi mungkin baterai HP ini udah nggak prima. So kita singkirkan aja untuk masalah baterai. Itu hal yang wajar banget kalau misalnya baterai kalian udah nggak prima. Soalnya HP ini udah 2 tahun lebih. Nah, sekarang kita beralih ke bagian kameranya aja. Langsung ke kamera. Untuk kamera sendiri HP itu memiliki konfigurasi quad kamera dengan kamera utamanya itu beresolusi 48 megapiksel. Buat hasil fotonya sih bisa dikatakan ya begitu deh. Hasilnya jelek, terus juga warnanya agak sedikit pucat, detailnya kurang banget kalau menurut gua. Soal foto bisa dikatakan ini kurang banget lah HP, karena memang fokus HP itu bukan dari segi foto, melainkan performa ataupun spesifikasi. Ya, jadi HP itu layaknya HP gaming 3 jutaan lah, yang nggak mementingkan soal kamera. Ya kalian bisa lihat aja lah hasil kamera dari HP ini. Lalu yang menarik selanjutnya dari HP ini dengan harga 3 jutaan dan dipakai di tahun 2023 ini, yaitu masalah fitur. Bisa dikatakan fitur HP ini tuh lengkap. Yap, NFC ada, dual stereo speaker ada, linear motor ada, gyro juga ada. Udah lengkap banget sih fitur dari HP ini. Dan yang terpenting adalah dual stereo speakernya ini. Ya ini jadi concern banget sih untuk Poco ya. Semoga tidak menciptakan HP yang getar gitu loh. Soalnya untuk bagian belakangnya ini getar gitu loh kalau misalkan kita setting ke 100% untuk volumenya. Jadi itu menjadi concern gua buat Poco X3 Pro ini. Ya kita bisa kasih solusi mungkin dengan casing. Jadi udah gak getar lagi nih HP. Tapi kalau misalnya gak kita kasih casing, ya bakalan kerasa banget getaran dari speakernya ini. Oke, kesimpulannya Poco X3 Pro di tahun 2023 gue bisa jawab masih worth it banget. Dengan harga pasarannya sekarang udah menyentuh di angka 2,5 jutaan, bahkan ya itu harga second. Soalnya harga baru HP ini udah nggak ada. Dan kalau misalnya kalian cari di official store-nya Poco ataupun Xiaomi, udah nggak ada lagi karena HP ini udah discontinue. Jadi harusnya kalian membeli secara online atau enggak beli second atau enggak melalui seller-seller yang ada di toko online. Itu aja sih udah. Ya, kalian bisa pilih aja opsi variannya karena ada varian yang 6/128 dan juga 8/256. Itu varian tertinggi. Dan kalian bisa tentuin aja, tapi yang jelas HP itu masih worth it banget kalau misalnya kalian lagi ngincer nih HP. Soalnya gue yakin banget nih, di antara kalian pasti banyak banget yang masih ngidam sama HP ini, yang mungkin belum kebeli pas waktu peluncuran tapi udah bisa kebeli di tahun ini. Semoga ya. Oke guys, mungkin cukup sekian aja video kali ini. Kalau misalnya kalian punya pendapat atau punya pertanyaan lainnya seputar HP ini, bisa tulis di kolom komentar dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Chandra pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya. 2 kali dong. Goodbye.